Pagi itu, suara azan subuh masih menggantung di udara ketika Dimas sudah terbangun. Bukan karena ia rajin, tapi karena pikirannya tidak pernah benar-benar tidur. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap seragam coklat yang tergantung rapi di dinding. Disetrika dengan sempurna oleh istrinya semalam. Seragam itu terlihat sederhana, tapi bagi banyak orang, itu adalah simbol stabilitas, kehormatan, masa depan. Dan bagi Dimas, itu adalah beban. "Mas, bangun," suara lembut terdengar dari dapur. Rani, istrinya. Perempuan yang selalu percaya bahwa suaminya adalah orang baik. Dan mungkin, itu yang membuat semuanya terasa semakin berat. "Iya," jawab Dimas pelan. Ia berdiri, meraih seragam itu. Menyentuhnya sebentar. Seolah bertanya dalam hati, "Hari ini, aku masih bisa jujur enggak ya?" Rumah mereka sederhana. Tipe 36 di pinggiran kota kabupaten. Ket tembok mulai mengelupas di beberapa bagian. Atap pernah bocor saat musim hujan. Tapi tetap hangat. Karena di dalamnya ada harapan. "Ini kopi sama roti ya, Mas," kata Rani sambil meletakkan sarapan di meja kecil. "Terima kasih." Dimas duduk, menatap kopi hitam itu. "Diam, Mas." Rani duduk di depannya. "Ragu." "Iya. Bulan depan, kita harus bayar uang sekolah Dita lagi." Kalimat itu pelan, tapi cukup untuk membuat dada Dimas terasa sesak. Dita, anak perempuan mereka. Kelas 3 SD. Pintar, ceria, dan punya mimpi besar. "Iya, aku tahu." Jawaban Dimas singkat. "Terus?" Dimas tidak menjawab. Bukan karena tidak mau, tapi karena ia tidak tahu caranya. Gajinya sebagai ASN golongan 3A cukup, tapi hanya untuk bertahan, bukan untuk berkembang. "Aku lagi usahain, Ran." Rani tersenyum kecil. Dipaksakan. "Iya, aku percaya." Kalimat itu seharusnya menenangkan. Tapi bagi Dimas, itu seperti tekanan. Karena ia tahu, ia belum tentu bisa memenuhi kepercayaan itu. Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten terlihat sibuk seperti biasa. Pegawai keluar masuk. Beberapa menyapa. Beberapa hanya lewat. "Pagi, Mas Dimas." "Pagi." Dimas dikenal sebagai pegawai yang lurus. "Terlalu lurus," kata sebagian orang. "Masih idealis aja ya, Mas?" Pernah seseorang bercanda. Ia hanya tersenyum waktu itu. Tapi sekarang, kalimat itu terasa seperti sindiran. Dimas duduk di mejanya. Tumpukan berkas sudah menunggu. Proyek pembangunan jalan desa. Nilai miliaran. Ia membuka satu persatu. Mengecek detail. Anggaran. Spesifikasi. Dan disitulah ia menemukan sesuatu. Angka yang tidak masuk akal. "Ini, kenapa beda?" Gumamnya pelan. Ia membuka file lain. Mencocokkan. Sama. Selisihnya besar. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ini bukan kesalahan kecil. Ini bisa jadi masalah besar. Atau memang sengaja dibuat seperti itu. "Mas Dimas." Suara dari belakang. Ia menoleh. "Pak Hendra." Atasannya. "Sudah dicek berkasnya?" "Iya, Pak. Tapi ini ada yang janggal." Pak Hendra langsung duduk di kursi sebelahnya. Menatap berkas itu sekilas. "Oh itu." Nada suaranya santai. Terlalu santai. "Sudah biasa." Dimas mengernyit. "Maksudnya, Pak?" Pak Hendra tersenyum tipis. "Mas Dimas, ini dunia kerja, bukan ruang kuliah." Kalimat itu langsung terasa dingin. Ada hal-hal yang nggak perlu dipertanyakan terlalu jauh. Dimas menatap berkas itu lagi. Lalu ke arah Pak Hendra. "Tapi ini beda jauh, Pak." Pak Hendra mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. "Mas." Semua orang di sini tahu. Kalimat itu pelan, tapi berat. Dan semua orang
memilih diam. Dimas menelan ludah. Kalau saya nggak diam. Pak Hendra tersenyum. Kali ini, berbeda. Karir kamu pendek. Dan di detik itu, Dimas sadar. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini, sistem. Siang hari, kantin kantor. Beberapa pegawai tertawa. Ngobrol santai. Dimas duduk sendiri. Menatap makanannya. Tidak disentuh. Kenapa? Mas? Tumben sepi. Tanya seorang rekan. Biasa. Udah mulai ngerti ya sekarang. Sahut yang lain sambil tersenyum. Dimas menatap mereka. Maksudnya? Ya, semua ini. Ia menunjuk ke arah kantor. Kalau mau aman, ya ikut aja. Kalau enggak, ya, siap-siap aja. Dimas tidak menjawab. Tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai retak. Sore hari, Dimas pulang. Langkahnya lebih berat dari biasanya. Saat membuka pintu, suara tawa kecil menyambutnya. Papa pulang. Dita berlari memeluknya. Dan di momen itu, semua beban seolah hilang. Gimana sekolahnya? Seru. Aku dapat nilai 100. Dimas tersenyum. Bangga. Hebat anak papa. Rani keluar dari dapur. Tersenyum. Mas capek? Iya, sedikit. Mereka makan bersama. Sederhana, tapi hangat. Dan di tengah itu, Dita tiba-tiba berkata, Pak. Iya. Aku nanti mau jadi dokter ya. Dimas terdiam. Biar bisa bantu banyak orang. Kalimat polos. Tulus. Tapi bagi Dimas, itu seperti tamparan halus. Karena ia tahu, mimpi itu butuh biaya besar. Dan ia sedang dihadapkan pada pilihan. Malam hari, semua sudah tidur. Dimas duduk sendirian di ruang tamu. Berkas itu ada di depannya. Ia menatap angka-angka itu. Lalu teringat kata Pak Hendra. Semua orang tahu, dan semua orang memilih diam. Lalu teringat Rani. Aku percaya. Lalu teringat Dita. Aku mau jadi dokter. Dadanya terasa sesak. Tangannya gemetar. Perlahan, ia mengambil pulpen. Di lembar persetujuan itu, ada satu tempat kosong. Tanda tangan. Hanya satu goresan tinta. Bisa mengubah semuanya. Karir aman. Uang mungkin bertambah. Masalah selesai. Atau, ia menolak. Dan menghadapi konsekuensinya. Jam dinding berdetak pelan. Detik demi detik terasa lebih berat. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai ASN, Dimas benar-benar merasa sendirian. Tangannya mulai bergerak, mendekat ke kertas. Berhenti. Napasnya berat. Lalu, ia menutup matanya. Dan bertanya dalam hati, kalau aku pilih jujur, siapa yang akan menanggung semuanya? Dan pertanyaan itu tidak punya jawaban yang mudah. Malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Jam sudah lewat tengah malam. Tapi Dimas masih duduk di ruang tamu. Berkas itu masih di depannya. Pulpen masih di tangannya. Hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Di kamar, Rani dan Dita sudah tertidur. Tenang. Tanpa tahu bahwa satu keputusan kecil di ruang tamu ini bisa mengubah hidup mereka. Dimas menatap lagi angka-angka itu. Selisih anggaran. Markup yang jelas. Semua terlalu terang untuk disebut tidak sengaja. Tangannya mengusap wajah. Lelah. Ia berdiri. Berjalan ke arah kamar. Pelan. Pintu sedikit terbuka. Ia melihat Rani dan Dita tertidur. Dita memeluk bonekanya. Rani tidur dengan wajah lelah. Dimas berdiri di sana. Diam. Dan di momen itu, semua alasan untuk ikut saja terasa masuk akal. Biar hidup lebih mudah. Biar keluarga aman. Biar nggak jadi masalah. Ia menutup pintu pelan. Kembali ke ruang tamu. Berkas itu masih menunggu. Seolah tidak sabar. Dimas duduk. Mengambil pulpen.
Tangannya masih gemetar. Cuma satu tanda tangan. Gumamnya. Semua orang juga lakukan. Dan perlahan, pulpen itu menyentuh kertas. Tanda tangan itu akhirnya dibuat. Satu goresan. Singkat, tapi berat. Dimas langsung menarik napas panjang. Menatap hasilnya. Tidak ada yang berubah secara fisik. Tapi di dalam dirinya. Sesuatu bergeser. Pagi hari. Seperti biasa. Seragam coklat kembali dikenakan. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Lebih berat. Mas, sarapannya, kata Rani. Iya. Dimas duduk. Minum kopi. Mas kelihatan capek. Biasa. Jawaban pendek. Rani menatapnya. Seperti ingin bertanya lebih jauh. Tapi tidak jadi. Karena ia percaya. Selalu percaya. Dan justru itu yang membuat Dimas tidak berani jujur. Di kantor, Dimas datang lebih awal. Berkas itu sudah ia letakkan di meja. Dengan tanda tangan. Beberapa menit kemudian, Pak Hendra datang. Melihat berkas itu. Membukanya. Dan tersenyum. Bagus, Mas Dimas. Senyum itu bukan sekadar apresiasi. Itu pengakuan. Kamu cepat belajar. Kalimat itu membuat Dimas diam. Tidak bangga. Tidak senang. Hanya kosong. Siang hari, Dimas dipanggil ke ruangan. Ada Pak Hendra. Dan satu orang lagi. Seorang pria berpakaian rapi. Bukan pegawai kantor. Ini Pak Surya, kata Pak Hendra. Dari pihak rekanan. Dimas mengangguk sopan. Terima kasih ya, Mas Dimas, kata pria itu sambil tersenyum. Dimas mengernyit. Untuk? Pak Hendra tertawa kecil. Sudah, nggak usah polos-polos amat. Pria itu mengeluarkan sebuah amplop. Menaruhnya di meja. Ini, tanda terima kasih kecil. Jantung Dimas langsung berdetak lebih cepat. Tangannya dingin. Pak, saya nggak bisa. Bisa. Pak Hendra memotong. Dan sebaiknya, kamu terima. Amplop itu seolah berbicara. Ini bukan lagi tentang tanda tangan. Ini tentang pilihan berikutnya. Dimas menatap amplop itu. Teringat lagi Dita. Teringat Rani. Cuma sekali. Bisiknya dalam hati. Tangannya perlahan bergerak. Mengambil amplop itu. Dan di detik itu, garis yang dulu ia jaga. Akhirnya benar-benar dilewati. Sore hari. Dimas pulang. Langkahnya berat. Amplop itu ada di tasnya. Ia tidak berani membukanya. Seolah selama belum dibuka. Semuanya belum nyata. Di rumah. Papa. Dita langsung memeluknya. Papa, hari ini aku disuruh beli buku tambahan. Berapa? Lumayan, Pak. Dimas terdiam. Lalu, perlahan membuka tas. Mengambil amplop itu. Menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu isi di dalamnya. Ia menyerahkan uang itu ke Rani. Ini, buat kebutuhan. Rani kaget. Mas, ini dari mana? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan jujur. Lembur. Jawaban singkat. Cepat. Dan untuk pertama kalinya, Dimas berbohong. Rani tersenyum. Alhamdulillah. Kalimat itu seharusnya menenangkan. Tapi justru terasa menekan. Malam hari, Dimas duduk sendirian lagi. Amplop itu sekarang kosong. Tapi hatinya semakin penuh. Dengan rasa bersalah. Dengan takut. Dengan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Pak Hendra. Besok ada proyek baru. Kamu ikut ya? Dimas menatap layar itu. Tangannya lemas. Karena ia tahu. Sekali masuk. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Di kamar. Rani melihat Dimas dari jauh. Mas. Iya. Terima kasih ya. Dimas menoleh. Untuk apa? Udah berusaha buat keluarga. Kalimat itu
adalah yang paling menyakitkan malam itu. Karena Dimas tahu, ia memang berusaha, tapi dengan cara yang salah. Di luar rumah, lampu jalan menyala redup. Dan di dalam hati Dimas, sebuah konflik baru mulai tumbuh. Bukan lagi antara benar dan salah, tapi antara berhenti sekarang atau tenggelam lebih dalam. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Jam di dinding menunjukkan pukul 1.47. Tapi Dimas masih terjaga. Ia berbaring di samping Rani. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak berhenti. Setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul bukan mimpi, tapi angka, tanda tangan, dan amplop. Ia menghela napas panjang, berbalik badan. Rani tertidur pulas di sampingnya. Wajahnya tenang. Dimas menatapnya lama. "Maaf," bisiknya pelan. Tapi kata itu tidak cukup untuk menenangkan dirinya sendiri. Ia bangkit, pelan, agar tidak membangunkan. Berjalan ke ruang tamu. Lampu kecil dinyalakan. Berkas-berkas masih ada di meja. Dan di sampingnya, tas kerja. Dimas membukanya. Mengeluarkan amplop yang tadi sudah kosong. Ia menatapnya lama. Seolah amplop itu masih berisi sesuatu. Bukan uang. Tapi rasa bersalah. Cuma sekali. Ulangnya pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu itu bohong. Karena sistem seperti ini tidak pernah berhenti di satu kali. Pagi hari datang. Dimas belum tidur. Matanya merah. Kepalanya berat. "Mas, kamu belum tidur?" tanya Rani kaget. "Tidur. Bentar tadi." "Bohong lagi. Mas jangan dipaksain kerja kalau capek." "Iya." Jawaban singkat. Rani menatapnya. Ada rasa khawatir. Tapi seperti biasa, ia memilih percaya. Di kantor, Dimas duduk di mejanya. Tapi hari itu, ia tidak fokus. Setiap suara terasa lebih keras. Setiap gerakan terasa mencurigakan. Saat ada orang lewat, ia langsung menoleh. Saat ada yang memanggil, jantungnya berdegup lebih cepat. "Mas Dimas." Ia tersentak. "Iya." Rekannya kaget. "Lah, santai aja, Mas. Cuma mau pinjam pulpen." Dimas tersenyum canggung. "Oh, iya." Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan. Dan di situ, ia mulai sadar. Uang itu tidak membuatnya tenang. Justru sebaliknya. Siang hari, Pak Hendra memanggil lagi. "Mas Dimas, sini." Dimas masuk ke ruangan. Di meja sudah ada berkas baru. "Ini proyek berikutnya." Dimas diam. Belum menyentuh. "Masih sama?" tanyanya pelan. Pak Hendra tersenyum. "Kamu sudah tahu jawabannya." "Kalau saya nggak mau." Pertanyaan itu akhirnya keluar. Ruangan langsung terasa dingin. Pak Hendra menatapnya dalam. "Mas Dimas, kamu sudah masuk." Kalimat itu pelan, tapi berat. "Sekarang kamu bukan orang luar lagi." Jantung Dimas langsung berdegup kencang. "Kalau kamu berhenti sekarang." Pak Hendra mendekat sedikit. "Kamu bukan cuma keluar. Ia berhenti sebentar. Tapi bisa jadi masalah." Ancaman itu tidak perlu dijelaskan. Dimas menelan ludah. Dan di detik itu, ia sadar satu hal yang paling menakutkan. Ia tidak lagi punya kendali penuh atas dirinya sendiri. Sore hari, Dimas pulang lebih cepat. Kepalanya sakit. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Dita belum pulang les. Rani sedang di dapur. Dimas duduk di sofa, menutup wajahnya. "Mas." Rani mendekat. "Kamu kenapa?" Dimas menggeleng. "Pusing aja." Rani duduk di sampingnya. "Kerjaannya?" Dimas diam. Untuk beberapa detik, ia hampir jujur. Hampir. "Iya." Tapi akhirnya, ia tetap memilih bohong. Malam,
Dita pulang. Pak, lihat, aku dapat ranking 1. Dimas tersenyum. Bangga. Tapi juga hancur. Hebat. Dita memeluknya. Papa senang. Dimas mengangguk. Iya, banget. Dan itu jujur. Tapi di dalam hati, ada rasa lain. Takut. Takut kalau suatu hari, anaknya tahu bahwa semua yang ia banggakan dibangun dari sesuatu yang salah. Malam semakin larut. Dimas kembali duduk sendiri. Ponselnya berbunyi. Pesan dari nomor tidak dikenal. Mas Dimas, hati-hati ya. Semua ada harganya. Jantungnya langsung berhenti sejenak. Tangannya gemetar. Siapa ini? Tidak ada balasan. Tapi pesan itu cukup untuk membuat malamnya semakin gelisah. Ia berdiri, menatap ke arah kamar, melihat Rani dan Dita tertidur. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bukan takut ketahuan, tapi takut kehilangan semuanya. Ia kembali duduk, menatap tangannya sendiri. Tangan yang tadi menandatangani. Tangan yang menerima uang. Dan sekarang, tangan yang mulai gemetar. Ini baru awal. Bisiknya pelan. Dan ia tahu, kalau tidak berhenti sekarang, ia akan tenggelam. Lebih dalam. Lebih jauh. Dan mungkin, tidak bisa kembali lagi. Pagi itu, terasa berat bahkan sebelum dimulai. Dimas berdiri di depan cermin. Seragam coklat sudah melekat di tubuhnya. Rapi. Sempurna. Tapi wajahnya tidak lagi sama. Matanya cekung. Tatapannya kosong. Ia menatap dirinya sendiri lama. Seolah bertanya, ini masih aku, atau bukan? Mas, nanti pulang jangan terlalu malam ya. Suara Rani dari belakang. Dimas mengangguk. Iya. Jawaban yang selalu sama. Tapi kali ini, ia sendiri tidak yakin. Di kantor. Suasana seperti biasa. Orang datang, ngobrol, bekerja. Tapi bagi Dimas, semuanya terasa berbeda. Setiap sudut terasa mengawasi. Setiap orang terasa tahu sesuatu. Ia duduk di meja. Berkas baru sudah menunggu. Lebih tebal. Lebih besar. Nilainya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tangannya tidak langsung menyentuh. Mas Dimas. Suara Pak Hendra. Kamu yang pegang ini. Dimas menatapnya. Kenapa saya, Pak? Karena kamu sudah ngerti. Kalimat itu dingin. Bukan pujian. Itu pengakuan bahwa ia sudah masuk. Siang hari. Dimas masih menatap berkas itu. Angka-angkanya bahkan lebih tidak masuk akal. Ini terlalu besar. Gumamnya. Tiba-tiba, seseorang duduk di depannya. Bukan pegawai kantor. Pria yang sama seperti kemarin. Pak Surya. Mas Dimas. Senyumnya lebar. Tapi tidak hangat. Sekarang kita kerja sama lebih serius. Dimas diam. Kemarin kan lancar. Ia menaruh map kecil di meja. Yang ini, lebih besar. Dimas tidak menyentuhnya. Pak, saya. Mas. Pak Surya memotong. Suaranya berubah. Lebih rendah. Lebih tajam. Kita ini saling bantu. Mas sudah bantu kami. Ia tersenyum tipis. Sekarang, jangan berhenti di tengah jalan. Jantung Dimas berdetak lebih cepat. Apa maksudnya, Pak? Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka map itu sedikit. Di dalamnya, ada fotokopi berkas. Dan tanda tangan. Tanda tangan Dimas. Dunia seperti berhenti. Kami simpan semuanya, Mas. Suaranya tenang. Tiap berkas, tiap transaksi. Ia menatap Dimas dalam. Biar aman. Dimas langsung mengerti. Ini bukan lagi kerja sama. Ini jebakan. Kalau saya berhenti, suara Dimas hampir tidak terdengar. Pak Surya tersenyum. Mas orang pintar. Ia berdiri. Pasti tahu risikonya.
lalu pergi, meninggalkan Dimas dengan napas yang terasa semakin berat. Sore hari, Dimas dipanggil lagi ke ruangan Pak Hendra. Pintu ditutup. "Mas Dimas." Nada suaranya tidak lagi santai. "Kamu kenapa dari tadi kelihatan ragu?" Dimas diam. "Pak, saya nggak nyaman." Akhirnya keluar. "Seng." Pak Hendra menatapnya. "Lama. Nyaman itu bukan prioritas di sini." Kalimat itu dingin. "Yang penting, aman. Kalau ini terbongkar, makanya jangan sampai terbongkar." Cepat, tegas. Dimas menelan ludah. "Mas." Pak Hendra mendekat. "Kamu punya keluarga, kan?" Jantung Dimas langsung berdegup keras. "Iya." "Ya sudah." Satu kalimat. Tapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Malam hari, Dimas pulang lebih larut. Rumah sudah sepi. Lampu ruang tamu menyala. Rani tertidur di sofa. Menunggu. Dimas berdiri di depan pintu. Tidak langsung masuk. Dadanya terasa sesak. Ia membuka pintu pelan. Rani terbangun. "Mas, kamu kenapa lama banget?" Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk, menutup wajahnya. "Mas." Rani mendekat. "Kamu bikin aku takut." Suara itu pelan. Dan di detik itu, Dimas hampir menyerah. Hampir jujur. Hampir mengatakan semuanya. "Tapi, kerjaan banyak." "Bohong lagi." Rani diam. Lalu memeluknya. "Yang penting kamu pulang." Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Dimas. Malam semakin larut. Dimas duduk sendiri lagi. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Pak Surya. "Jangan lupa besok. Kita semua sudah satu perahu." Dimas menatap layar itu lama. "Satu perahu." Ulangnya pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu. Ini bukan perahu. Ini lubang. Dan ia sudah jatuh terlalu dalam. Ia menatap tangannya. Tangan yang dulu ia banggakan karena bersih. Sekarang, terasa kotor. Dan yang paling menakutkan, ia tidak tahu lagi bagaimana cara membersihkannya. Pagi itu, terasa lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin, Dimas yang tidak benar-benar tidur. Matanya merah. Kepalanya berat. Seragam coklat tetap ia pakai. Rapi. Seperti tidak ada yang berubah. Padahal di dalam dirinya, semua sudah kacau. "Mas, kamu nggak sarapan?" Suara Rani dari dapur. "Nanti aja." Jawaban singkat. "Mas." Dimas berhenti sebentar di depan pintu. "Iya." Rani menatapnya. Lama. Ada apa sebenarnya? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Dimas diam. Beberapa detik. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kesempatan itu ada. Untuk jujur. Tapi seperti sebelumnya, nggak ada apa-apa. Dan sekali lagi, ia memilih menutup semuanya. Di kantor. Hari itu terasa berbeda. Bukan karena pekerjaan, tapi karena tatapan. Dimas mulai merasa. Beberapa orang melihatnya lebih lama dari biasanya. Bisik-bisik kecil terdengar saat ia lewat. "Yang itu ya?" Katanya sekarang dia ikut. Suara itu pelan, tapi cukup jelas. Dimas pura-pura tidak dengar. Tapi dadanya mulai sesak. Ia duduk di mejanya. Berkas baru sudah ada. Dan kali ini, ia tidak langsung membukanya. Tangannya berhenti di atas meja. Tiba-tiba, seseorang mendekat. "Mas Dimas." Suara perempuan. Ia menoleh. Nina. Staf baru. Bagian perencanaan. Orangnya dikenal teliti. Dan terlalu jujur. "Boleh ngobrol sebentar?" Dimas mengernyit. "Sekarang?" "Penting." Nada suaranya serius. Mereka pindah ke ruang arsip. Sepi. Nina menutup pintu. "Mas, aku mau tanya." Dimas mulai tidak nyaman. "Tanya apa?" Nina mengeluarkan beberapa lembar kertas.
Berkas proyek. Yang sama. Jantung Dimas langsung berdegup keras. Aku lagi ngecek data ini. Ia menunjuk angka-angka. Ini nggak masuk akal. Dan tanda tangan verifikasinya. Nina menatapnya. Punya Mas Dimas. Dunia terasa berhenti. Dimas tidak langsung menjawab. Ada yang salah, Mas? Pertanyaan itu lurus. Tanpa tuduhan. Tapi justru itu yang membuatnya lebih berat. Dimas menelan ludah. Ini sudah sesuai prosedur. Jawaban aman. Nina tidak langsung percaya. Mas yakin? Tatapannya tajam. Seolah ingin melihat lebih dalam. Dimas mengalihkan pandangan. Ini bukan wewenang kamu. Nada suaranya mulai berubah. Bukan marah. Tapi defensif. Nina diam. Beberapa detik berlalu. Mas. Suaranya lebih pelan sekarang. Aku cuma nggak mau kita kena masalah. Kalimat itu tulus. Dan justru itu membuat Dimas semakin tertekan. Udah, jangan dibahas lagi. Dimas membuka pintu. Keluar lebih dulu. Meninggalkan Nina. Dengan pertanyaan yang belum terjawab. Siang hari. Dimas duduk di meja. Tapi pikirannya kacau. Nina tahu. Atau setidaknya, curiga. Dan itu berbahaya. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Pak Hendra. Hati-hati sama yang baru itu. Dimas langsung menegang. Jadi, bukan cuma dia yang sadar. Artinya, Nina sudah diperhatikan. Dan itu tidak baik. Sore hari. Dimas pulang lebih cepat. Kepalanya penuh. Saat masuk rumah, ia melihat Rani duduk diam di ruang tamu. Berbeda dari biasanya. Mas. Nada suaranya pelan. Dimas berhenti. Iya. Rani menggenggam sesuatu di tangannya. Ini apa? Ia menunjukkan kertas. Slip transfer. Nominal besar. Dimas langsung membeku. Itu dari mana? Pertanyaan itu tidak bisa dihindari lagi. Mas. Suara Rani mulai bergetar. Kamu kerja apa sebenarnya? Kalimat itu lebih tajam dari apapun. Dimas tidak menjawab. Dan diamnya sudah jadi jawaban. Air mata Rani mulai jatuh. Aku cuma minta satu. Suaranya pecah. Jujur. Dan untuk pertama kalinya, Dimas benar-benar tidak punya tempat untuk bersembunyi. Malam itu, rumah yang biasanya hangat, terasa dingin. Tidak ada suara tawa. Tidak ada obrolan. Hanya dua orang. Duduk di ruang yang sama. Dengan jarak yang mulai terbentuk. Di luar. Langit gelap. Dan di dalam hidup Dimas. Rahasia yang ia kira aman. Mulai retak. Satu persatu. Dan ia tahu. Ini baru awal dari terbongkarnya semuanya. Malam itu. Tidak ada yang benar-benar berbicara. Ruang tamu tetap menyala. Tapi suasananya gelap. Rani duduk di ujung sofa. Diam. Tangannya menggenggam slip transfer itu erat. Dimas berdiri beberapa langkah di depannya. Tidak mendekat. Tidak juga pergi. Seperti dua orang yang sama-sama ingin bicara. Tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Mas. Akhirnya Rani membuka suara. Pelan. Ini uang dari mana? Pertanyaan yang sama. Tapi kali ini. Tidak bisa dihindari lagi. Dimas menelan ludah. Dari kantor. Jawaban setengah. Rani menggeleng. Air matanya jatuh. Jangan bohong lagi. Kalimat itu lebih menyakitkan dari bentakan. Aku bukan minta kamu sempurna. Suaranya pecah. Aku cuma minta kamu jujur. Dimas menutup matanya. Beberapa detik. Dan untuk pertama kalinya, ia mencoba jujur. Ini bukan uang yang seharusnya aku terima. Rani terdiam. Mas, kamu. Kalimatnya tidak selesai. Awalnya cuma sekali. Suara Dimas pelan. Tapi sekarang, aku nggak bisa keluar.
Air mata mulai jatuh. Aku terjebak, Ran. Seng. Dan di detik itu, Rani tidak marah. Ia hanya hancur. Kamu sadar nggak sih? Suaranya gemetar. Kalau ini ketahuan, kita bisa kehilangan semuanya. Dimas mengangguk. Iya, aku tahu. Terus kenapa kamu tetap lakukan? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan logika. Karena aku takut. Dimas menatapnya. Takut nggak bisa kasih kalian hidup yang lebih baik. Air mata Rani jatuh semakin deras. Aku nggak pernah minta hidup mewah, Mas. Kalimat itu seperti menghantam keras. Aku cuma mau hidup tenang. Seng. Dan disitulah Dimas sadar. Ia memilih jalan yang salah. Untuk alasan yang sebenarnya tidak pernah diminta. Pagi hari. Rumah terasa berbeda. Tidak ada obrolan saat sarapan. Tidak ada senyum. Dita duduk diam. Papa kenapa? Rani tersenyum tipis. Dipaksakan. Papa lagi capek, Nak. Dimas menunduk. Kalimat sederhana itu terasa seperti luka. Di kantor. Tekanan langsung terasa sejak pagi. Belum sempat duduk. Dimas sudah dipanggil. Pak Hendra. Mas Dimas, duduk. Nada suaranya lebih tegas. Kamu ngomong sama siapa aja? Pertanyaan itu langsung. Tanpa basa-basi. Dimas kaget. Maksudnya, Pak. Jangan pura-pura. Pak Hendra menatap tajam. Anak baru itu, Nina. Jantung Dimas langsung berdegup keras. Dia mulai banyak tanya. Seng. Kamu bilang apa ke dia? Tidak ada, Pak. Pak Hendra menghela napas. Mas. Ini bukan main-main. Ia mendekat. Kalau satu orang mulai bicara, semua bisa jatuh. Dimas diam. Kamu harus pastikan. Dia berhenti. Kalimat itu pelan, tapi jelas. Dimas mengernyit. Maksudnya, Pak. Pak Hendra menatapnya lama. Gunakan cara kamu. Seng. Dan di detik itu, Dimas sadar. Tekanan dari kantor bukan hanya soal ikut sistem. Tapi juga menjaga rahasia dengan cara apapun. Siang hari, Dimas duduk di meja. Pikirannya kacau. Rumah menuntut kejujuran. Kantor menuntut diam. Dan ia terjebak di tengah. Nina terlihat dari jauh. Sedang bekerja. Tenang. Tidak tahu bahwa dirinya sekarang jadi masalah. Dimas berdiri. Melangkah ke arahnya. Mas Dimas. Nina menatapnya. Ada waktu sebentar. Mereka duduk di ruang yang sama seperti kemarin. Sepi. Dimas menarik napas panjang. Nina. Ia berhenti. Mencari kata. Soal berkas kemarin. Nina langsung serius. Iya, Mas. Dimas menatapnya. Lebih baik kamu nggak usah lanjut. Seng. Nina mengernyit. Maksudnya. Anggap saja. Itu bukan urusan kamu. Nada suaranya tegas. Bukan karena ingin. Tapi karena terpaksa. Nina terdiam. Beberapa detik. Mas. Suaranya pelan. Kamu takut? Pertanyaan itu langsung mengenai inti. Dimas tidak menjawab. Dan diamnya. Sudah cukup. Nina menghela napas. Aku ngerti sekarang. Ia berdiri. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak lihat. Jantung Dimas langsung berdegup keras. Nina. Kalau kita semua diam. Ia menatap Dimas. Dalam. Sampai kapan ini berhenti? Seng. Dan kalimat itu terus terngiang di kepala Dimas. Malam hari. Dimas pulang. Langkahnya berat. Di rumah. Rani tidak banyak bicara. Dita sudah tidur. Suasana dingin. Dimas duduk. Menatap kosong. Mas. Rani akhirnya bicara. Iya. Kamu mau berhenti atau lanjut? Pertanyaan itu langsung. Tidak ada lagi ruang abu-abu.
Dimas menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa harus memilih. Bukan nanti, tapi sekarang. Di luar, hujan mulai turun. Pelan. Seperti tekanan yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan di dalam diri Dimas, dua arah terus menariknya. Keluarga, atau sistem. Kebenaran, atau keamanan. Dan kali ini, ia tahu, ia tidak bisa punya keduanya. Hujan masih turun. Pelan, tapi tidak berhenti. Seperti tekanan dalam hidup Dimas. Ruang tamu remang. Lampu kuning menyala redup. Rani masih duduk di sana. Menunggu. Dimas berdiri di dekat jendela. Menatap hujan. Pertanyaan itu masih menggantung di udara. Kamu mau berhenti, atau lanjut? Tidak ada jalan tengah. Tidak ada lagi alasan. Hanya dua pilihan. Dan keduanya, sama-sama menyakitkan. Mas. Suara Rani lebih pelan sekarang. Kamu diam terus. Itu juga jawaban. Dimas menutup matanya. Menarik napas panjang. Kalau aku berhenti. Ia mulai bicara. Pelan. Aku bisa kehilangan pekerjaan. Rani tidak langsung menjawab. Kalau aku lanjut. Suaranya mulai bergetar. Aku bisa kehilangan kamu. Seng. Kalimat itu menggantung. Berat. Rani menatapnya. Matanya merah. Mas. Aku nggak pernah minta kamu jadi kaya. Suaranya pelan. Tapi tegas. Aku cuma minta kamu jadi orang yang bisa aku banggakan. Kalimat itu langsung menusuk. Dimas menunduk. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar. Ia tidak lagi memenuhi itu. Hujan semakin deras. Dimas duduk perlahan. Kepalanya tertunduk. Pikirannya penuh. Wajah Rani. Wajah Dita. Lalu, wajah Pak Hendra. Pak Surya. Ancaman. Tekanan. Risiko. Dan di tengah semuanya, ia merasa kecil. Kalau aku berhenti. Ia berbisik. Mereka nggak akan diam. Rani diam. Mas. Terus kamu mau hidup kayak gini terus? Pertanyaan itu menyentuh titik paling dalam. Dimas tidak menjawab. Karena ia sendiri tidak tahu. Malam semakin larut. Hujan mulai reda. Tapi keputusan itu belum juga datang. Dimas berdiri. Mengambil jaket. Mau kemana? Tanya Rani. Aku harus ketemu seseorang. Sekarang. Dimas mengangguk. Aku nggak bisa nunda lagi. Jalanan basah. Lampu jalan memantul di aspal. Motor Dimas melaju pelan. Pikirannya kosong. Tapi juga penuh. Tujuannya jelas sekarang. Kantor. Gedung kantor sudah gelap. Hanya beberapa lampu menyala. Dimas masuk. Langkahnya menggema. Ia menuju satu ruangan. Ruangan Pak Hendra. Pintu tertutup. Ia mengetuk. Masuk. Suara itu tenang. Seolah sudah menunggu. Dimas masuk. Pak Hendra duduk santai. Seperti biasa. Saya tahu kamu akan datang. Kalimat itu membuat Dimas diam. Duduk. Dimas tidak duduk. Saya mau berhenti, Pak. Langsung. Tanpa basa-basi. Seng. Pak Hendra tidak kaget. Ia hanya menatap. Lama. Serius. Dimas mengangguk. Saya nggak bisa lanjut. Nada suaranya tegas. Untuk pertama kalinya. Ia terdengar yakin. Beberapa detik berlalu. Pak Hendra tersenyum kecil. Mas Dimas. Kamu pikir ini semudah itu? Dimas diam. Saya siap dengan risikonya. Jawaban itu keluar. Tapi di dalam hatinya. Ia tahu. Ia tidak benar-benar siap. Pak Hendra berdiri. Mendekat perlahan. Kamu punya anak, kan? Jantung Dimas langsung berdegup keras. Jangan bawa-bawa keluarga saya. Suara Dimas meninggi sedikit. Untuk pertama kalinya. Pak Hendra berhenti. Menatapnya. Justru karena itu. Ia menepuk bahu Dimas pelan.
Kamu harus mikir panjang. Kalau kamu mundur, kamu bukan cuma keluar. Ia menatap tajam. Kamu bisa jadi masalah. Kalimat itu sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini lebih nyata. Dimas menelan ludah. Terserah, Pak. Ia mengangkat kepala. Tapi saya nggak mau lanjut. Beberapa detik berlalu. Pak Hendra kembali ke kursinya. Menarik napas panjang. Oke. Satu kata. Yang tidak disangka. Dimas mengernyit. Oke. Pak Hendra mengangguk. Kalau itu pilihan kamu. Ia membuka laci. Mengeluarkan sesuatu. Sebuah flash disk. Ini semua data kamu. Dimas membeku. Semua transaksi. Semua berkas. Semua tanda tangan. Jantungnya seperti berhenti. Kalau kamu tetap lanjut keluar. Pak Hendra menaruh flash disk itu di meja. Kita lihat siapa yang lebih dulu jatuh. Dan di detik itu, pilihan Dimas terasa runtuh. Bukan karena ia salah, tapi karena sistem sudah terlalu kuat. Dimas berdiri diam. Tangannya mengepal. Matanya memerah. Ia ingin marah. Ingin melawan. Tapi ia tahu. Ia sendirian. Dan di luar sana, ada Rani. Ada Dita. Yang bisa ikut terkena dampaknya. Napasnya berat. Ia menatap flash disk itu. Lalu menatap Pak Hendra. Beberapa detik berlalu. Dan akhirnya, ia berkata pelan. Saya mengerti. Kalimat itu adalah kekalahan. Malam itu, Dimas keluar dari kantor. Langkahnya lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu apa yang baru saja terjadi. Ia memilih. Dan pilihannya menghancurkan sesuatu di dalam dirinya. Saat sampai rumah, lampu masih menyala. Rani masih menunggu. Dimas masuk. Gimana? Pertanyaan itu langsung. Dimas diam. Beberapa detik. Lalu berkata, aku lanjut. Dan di detik itu, sesuatu di mata Rani berubah. Bukan marah. Bukan sedih. Tapi hilang. Ia mengangguk pelan. Iya. Hanya itu. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama. Tapi dengan jarak yang tidak terlihat. Dan di dalam hati Dimas, ia tahu satu hal. Ia memang tidak kehilangan pekerjaan. Tapi ia mulai kehilangan rumahnya. Pagi itu terasa asing. Bukan karena rumahnya berubah, tapi karena rasanya. Dimas bangun lebih dulu. Seperti biasa. Tapi kali ini, tidak ada suara dari dapur. Tidak ada aroma kopi. Tidak ada suara piring. Ia keluar kamar. Ruang tamu kosong. Dapur juga kosong. Ran. Tidak ada jawaban. Jantungnya mulai tidak nyaman. Ia melangkah lebih cepat. Sampai akhirnya, ia melihat secari kertas di meja. Tangannya langsung dingin saat mengambilnya. Tulisan tangan Rani. Aku pulang ke rumah ibu dulu. Aku butuh waktu. Jaga diri kamu. Hanya itu. Tidak ada, aku sayang kamu. Tidak ada, aku tunggu kamu berubah. Kosong. Seperti perasaan yang mulai ditinggalkan. Dimas berdiri diam. Matanya membaca ulang. Lagi. Dan lagi. Tapi kalimat itu tidak berubah. Ia terduduk pelan. Rumah itu tiba-tiba terasa terlalu besar. Dan terlalu sepi. Di kamar, lemari terbuka. Beberapa baju Rani hilang. Baju Dita juga. Mainan kecil yang biasanya berserakan. Tidak ada. Bukan hanya kosong. Tapi ditinggalkan. Dimas duduk di lantai. Tangannya menutup wajah. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menahan lagi. Tangisnya pecah. Bukan tangis pelan. Tapi tangis yang keluar dari seseorang
yang akhirnya kehilangan sesuatu yang paling berharga. Ini salahku. Kalimat itu keluar berulang. Seperti hukuman. Jam terus berjalan. Tapi Dimas tidak bergerak. Sampai akhirnya ponselnya berbunyi. Pesan dari Pak Hendra. Jangan telat. Ada meeting penting. Kalimat biasa. Tapi di kondisi itu, terasa seperti tamparan. Hidupnya hancur. Tapi dunia tetap berjalan seperti biasa. Dimas berdiri. Pelan. Menatap cermin. Matanya bengkak. Wajahnya hancur. Tapi tetap. Ia mengenakan seragam itu. Karena sekarang, itu satu-satunya yang ia punya. Di kantor. Hari itu terasa lebih dingin. Dimas masuk tanpa menyapa siapapun. Beberapa orang melihat. Berbisik. Katanya istrinya pergi. Pantes aja. Suara itu pelan. Tapi cukup untuk menghancurkan sedikit demi sedikit. Di meja. Berkas baru sudah menunggu. Lebih besar. Lebih kotor. Dimas tidak langsung duduk. Ia berdiri lama. Lalu, perlahan duduk. Seperti seseorang yang menyerah. Meeting dimulai. Pak Hendra berbicara. Angka. Target. Proyek. Semua terdengar jauh. Seolah tidak ada hubungannya dengan hidup Dimas. Sampai, Mas Dimas, kamu yang handle ini. Kalimat itu menariknya kembali. Ia mengangguk pelan. Tidak bertanya. Tidak protes. Dan disitulah, ia benar-benar berubah. Bukan lagi orang yang ragu. Tapi orang yang sudah mati rasa. Siang hari, Dimas duduk sendiri. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Rani. Jantungnya langsung berdegup. Ia membukanya cepat. Dita nanya kamu. Hanya itu. Dimas menatap layar. Mengetik. Dia gimana? Balasan datang. Dia baik. Tapi dia mulai ngerti sesuatu nggak beres. Kalimat itu lebih sakit dari apapun. Dimas menutup matanya. Maaf. Tapi kali ini tidak ada yang mendengar. Sore hari, Dimas dipanggil lagi. Bukan oleh Pak Hendra, tapi oleh Pak Surya. Di luar kantor, sebuah mobil hitam berhenti. Dimas masuk. Seng. Mas Dimas. Suara Pak Surya santai. Sekarang kamu sudah lebih tenang ya? Dimas tidak menjawab. Awalnya semua juga begitu. Ia tersenyum. Kaget. Takut. Nyesel. Ia menatap Dimas. Tapi lama-lama, biasa. Seng. Dimas menatap keluar jendela. Hujan mulai turun lagi. Seperti malam itu. Mas tahu nggak? Pak Surya bersandar. Yang paling mahal itu bukan uang. Dimas diam. Tapi, diam. Kalimat itu menggantung. Selama kamu diam. Ia tersenyum tipis. Semua aman. Jantung Dimas berdegup pelan. Tapi kalau kamu bicara. Ia berhenti. Semua bisa hilang. Seng. Dan di detik itu, Dimas sadar. Ia tidak hanya kehilangan keluarganya. Ia juga kehilangan dirinya sendiri. Malam hari, Dimas pulang. Rumah gelap. Ia tidak menyalakan lampu. Hanya duduk di sofa. Dalam gelap. Seperti hidupnya sekarang. Ia membuka ponsel. Melihat foto keluarga. Rani tersenyum. Dita tertawa. Dimas menatap lama. Air matanya jatuh lagi. Semua ini. Buat apa? Pertanyaan itu tidak punya jawaban lagi. Dan di titik itu, Dimas tidak lagi bertanya. Mana yang benar? Karena ia tahu. Ia sudah terlalu jauh. Dan harga dari diamnya adalah kehilangan semuanya. Pagi itu tidak dimulai dengan suara alarm. Tapi dengan suara ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Dimas terbangun kaget. Napasnya berat. Jam menunjukkan pukul 6.12. Ketukan itu datang lagi. Lebih keras. Lebih tegas. Pak Dimas, tolong buka pintunya. Suara laki-laki. Serius.
Jantung Dimas langsung berdegup tidak karuan. Tangannya dingin. Untuk beberapa detik, ia hanya duduk di tempat tidur. Tidak bergerak. Seolah berharap, kalau ia diam, semua ini akan hilang. Pak Dimas, kami dari inspektorat. Dunia seperti runtuh. Ia berdiri. Langkahnya goyah. Berjalan ke pintu. Tangannya gemetar saat membuka. Di luar, 3 orang berdiri. Berpakaian rapi. Wajah dingin. Selamat pagi, Pak Dimas. Nada suara formal. Kami dari tim pemeriksaan internal. Dimas tidak menjawab. Boleh kami masuk? Pertanyaan yang sebenarnya bukan pilihan. Dimas mundur pelan. Dan mereka masuk. Ruang tamu yang biasanya sunyi. Sekarang terasa sempit. Penuh tekanan. Pak Dimas. Salah satu dari mereka membuka map. Kami menerima laporan terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan desa. Setiap kata, seperti palu. Dimas duduk, lemas. Dan nama Anda muncul dalam beberapa dokumen penting. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Apakah Anda bersedia memberikan klarifikasi? Dimas membuka mulut. Tapi tidak ada suara yang keluar. Beberapa menit kemudian, pertanyaan demi pertanyaan datang. Tentang berkas. Tentang tanda tangan. Tentang aliran dana. Semua yang selama ini ia sembunyikan. Sekarang disebut satu persatu. Detail. Akurat. Seolah seseorang sudah membuka semuanya. Dan Dimas tahu. Siapa? Nina. Di kantor. Situasi sudah kacau. Orang-orang berkumpul. Berbisik. Katanya ada pemeriksaan. Nama Dimas disebut-sebut. Serius. Berita menyebar cepat. Lebih cepat dari yang bisa dikendalikan. Siang hari, Dimas dibawa ke kantor. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai terperiksa. Tatapan orang-orang berubah. Yang dulu menyapa, sekarang menghindar. Yang dulu bercanda, sekarang berbisik. Kasihan. Tapi ia salah sendiri. Kalimat-kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau. Di ruang pemeriksaan, udara dingin. Dimas duduk di kursi. Di depannya, beberapa orang. Dan di meja, tumpukan bukti. Pak Dimas. Kami akan tanya sekali lagi. Nada suara lebih tegas. Apakah Anda terlibat dalam pengaturan anggaran proyek ini? Jantung Dimas berdetak kencang. Di kepalanya, semua berputar. Rani, Dita, Pak Hendra, Pak Surya. Ancaman, ketakutan, dan satu pilihan. Mengaku, atau tetap diam. Tiba-tiba, pintu terbuka. Seseorang masuk. Dimas menoleh. Dan disitulah, ia melihat Nina. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada marah. Tidak ada benci. Hanya kecewa. Dan itu lebih menyakitkan. Saudari Nina adalah pelapor awal. Kalimat itu menggema. Dimas menunduk. Jadi benar. Semua sudah terbuka. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Di luar, media mulai datang. Kamera. Mikrofon. Pak, benar ada kasus korupsi di dinas ini. Apakah ada pejabat yang terlibat? Suara gaduh. Dan untuk pertama kalinya, Dimas benar-benar melihat seberapa besar semuanya. Kembali ke dalam. Pak Dimas. Ini kesempatan Anda untuk menjelaskan. Tangan Dimas gemetar. Ia menatap meja. Bukti ada di mana-mana. Tidak bisa lari. Tidak bisa bersembunyi. Dan di detik itu, ia teringat satu hal. Rani, aku cuma mau hidup tenang. Dita, Papa senang. Air mata mulai jatuh. Dan akhirnya, Dimas mengangkat kepala. Saya. Suara itu serak. Terlibat. Semua berhenti. Untuk 1 detik. Dan di detik itu, segalanya berubah.
Pengakuan itu keluar. Bukan setengah, tapi semuanya. Tentang tanda tangan, tentang uang, tentang tekanan, tentang sistem, dan tentang dirinya sendiri. Malam hari, Dimas duduk sendirian. Di ruangan yang berbeda. Lebih dingin. Lebih sunyi. Tanpa seragam. Tanpa jabatan. Tanpa apa-apa. Ponselnya tidak ada. Tapi satu hal masih ada. Penyesalan. Yang datang terlambat. Di luar. Hujan turun lagi. Seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kali ini. Tidak ada lagi yang bisa ia lindungi. Karena semuanya sudah terbongkar. Pagi itu, tidak ada suara. Tidak ada alarm. Tidak ada kesibukan. Hanya dinding putih. Dingin. Seng. Dimas duduk di bangku panjang. Tangannya terlipat. Matanya kosong. Sudah berhari-hari sejak semuanya terbongkar. Hari-hari yang terasa lambat. Berat. Dan panjang. Ia tidak lagi memakai seragam. Tidak ada lagi sepatu hitam mengkilap. Tidak ada lagi meja kerja. Yang tersisa hanya dirinya. Dan semua yang telah ia lakukan. Proses berjalan cepat. Lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pemeriksaan. Penetapan. Nama-nama disebut. Bukti dibuka. Beberapa orang menyangkal. Beberapa mencoba lari. Tapi Dimas tidak. Ia memilih diam. Bukan karena tidak ingin bicara. Tapi karena ia sudah mengatakan semuanya. Dan sekarang, ia hanya menunggu. Di luar sana, hidup tetap berjalan. Orang-orang tetap bekerja. Kantor tetap buka. Berita tentang dirinya perlahan hilang dari layar. Digantikan oleh berita baru. Seperti biasa. Karena bagi dunia, ia hanya satu dari sekian banyak cerita. Tapi bagi dirinya, ini adalah segalanya. Suatu hari, ia dipanggil. Bukan untuk diperiksa, tapi untuk menerima keputusan. Ruangan itu sunyi. Formal. Kalimat demi kalimat dibacakan. Pelanggaran. Penyalahgunaan. Dan akhirnya, sanksi. Dimas tidak mengangkat kepala. Ia hanya mendengar. Seperti seseorang yang sudah tahu akhir cerita. Hari itu, ia resmi kehilangan semuanya. Pekerjaan, jabatan, dan sesuatu yang tidak tertulis. Harga diri. Beberapa hari kemudian, Dimas keluar. Udara terasa berbeda. Bukan karena lebih segar. Tapi karena ia tidak lagi punya tempat untuk kembali. Ia berdiri di pinggir jalan. Tidak tahu harus kemana. Rumah itu masih ada. Tapi ia ragu. Apakah masih pantas untuk pulang? Akhirnya, ia tetap melangkah. Langkah pelan. Berat. Sampai di depan rumah. Pintu tertutup. Ia berdiri beberapa detik. Menarik napas panjang. Lalu mengetuk. Pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Lebih kuat. Langkah terdengar dari dalam. Pintu terbuka. Rani berdiri di sana. Wajahnya berbeda. Lebih tenang. Tapi juga lebih jauh. Mereka saling menatap. Lama. Tidak ada pelukan. Tidak ada tangisan. Hanya dua orang. Yang pernah saling percaya. Mas. Suara Rani pelan. Dimas menunduk. Aku sudah tahu semuanya. Kalimat itu tidak lagi mengejutkan. Aku nggak marah lagi. Dimas mengangkat kepala. Sedikit. Tapi Rani berhenti. Air matanya jatuh. Aku juga nggak bisa seperti dulu lagi. Seng. Kalimat itu adalah kenyataan. Bukan drama. Bukan ledakan emosi. Tapi sesuatu yang jauh lebih berat. Perubahan yang tidak bisa dibalik. Dita di dalam. Rani membuka pintu lebih lebar. Dimas masuk. Rumah itu sama. Tapi rasanya tidak. Di ruang tengah, Dita duduk. Saat melihat Dimas, ia berdiri. Papa. Suara kecil. Dimas berlutut. Maaf. Air matanya jatuh. Papa salah.
Dita tidak langsung menjawab. Ia hanya memeluk Dimas erat. Dan di momen itu, Dimas hancur sepenuhnya. Bukan karena hukuman, tapi karena masih diberi kesempatan untuk dipeluk. Malam itu, mereka makan bersama. Sederhana, tapi tidak seperti dulu. Ada jeda di setiap percakapan. Ada jarak di setiap tatapan. Tapi juga ada usaha. Kecil, pelan. Beberapa minggu berlalu. Dimas mulai mencari kerja. Bukan di kantor. Bukan di tempat besar. Tapi apa saja yang bisa ia lakukan. Ia pernah ditolak. Berkali-kali. Karena nama itu sudah dikenal. Akhirnya, ia bekerja di tempat kecil. Tidak bergengsi. Tidak tetap. Tapi cukup untuk bertahan. Suatu sore, Dimas duduk di depan rumah, melihat Dita bermain. Rani di dalam. Tidak lagi sedekat dulu. Tapi juga tidak pergi. Dimas menatap langit. Tidak ada jawaban di sana. Tidak ada pembenaran. Hanya kesadaran bahwa hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua yang sempurna. Tapi kadang masih memberi kesempatan untuk memperbaiki. Walau pelan. Walau tidak utuh, Dimas menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, ia tidak lari, tidak menyangkal, tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menerima bahwa ini adalah hasil dari pilihannya. Dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah menjalani apa yang masih tersisa.